dan aku jual di harga 25.000 per bungkusnya. Itu nanti totalnya akan jadi 400.000 dan kita bisa kantongi 200.000 untuk sekali produksi seperti ini. Dan ini memakan waktu sekitar 3 sampai 4 jam begitu ya Sobat MS, dari mengiris seperti itu, menggoreng dan sampai kita packing seperti ini. Halo Sobat MS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dimanapun kalian berada senantiasa sehat dan bahagia selalu ya. Senang sekali bisa bertemu kalian lagi, sahabat-sahabat loyalku. Bersama aku di sini Mala Sofian yang kita akan share seputar masakan hari-hari dan ide usaha. Dan hari ini aku mau ngapain nih sahabat MS? Iya, hari ini mau bergelut dengan para tempe-tempe ini ya. Kita mau buat bahan jualan untuk besok, yaitu kering tempe. Sekalian sambil aku share ke kalian bagaimana prosesnya sampai nanti packing dan kemudian kita jual. Simak sampai selesai ya. Ini tadi aku sudah beli tempe sebanyak 100.000 dan dapat 11 batang tempe. Untuk tempe yang bagus, diolah menjadi kering tempe, kita harus memilih tempe yang benar-benar padat ya, sahabat MS, keras dia seperti itu. Jadi nanti ketika kita iris, tidak patah-patah dan hasilnya juga kokoh seperti itu. Kemudian untuk mengiris tempenya, kita cukup potong dia kotak-kotak seperti ini. Kenapa seperti ini? Kalau kita potong dia memanjang, katakanlah potongan korek api seperti itu nanti hasilnya akan hancur. Jadi yang terbaik untuk potongannya kita potong kotak-kotak seperti ini saja ya sahabat MS. Tidak terlalu tipis dan tidak juga terlalu tebal. Kemudian irisan tempe ini nanti jika irisannya sudah cukup untuk sekali goreng, kita sudah bisa langsung goreng ya sahabat MS sembari kita mengiris sisanya seperti itu. Karena tempe ini jamurnya kan masih aktif ya. Jadi kalau lama dia kita biarkan setelah diiris seperti ini, nanti jamurnya akan tumbuh lagi dan irisan tempenya jadi menggumpal. Karena diikat lagi oleh jamurnya seperti itu ya sahabat MS. Atau jika kalian mau, boleh dimasukkan ke dalam kulkas dulu sebelum digoreng. Nah, ini sudah cukup ya sahabat MS, aku mau goreng terlebih dahulu, walau yang lain masih belum selesai. Dan untuk menggoreng tempe sebanyak ini, kita butuhkan minyak sebanyak 2 liter dan biasanya akan susut 1 liter. Jadi minyak yang terpakai nanti kurang lebih 1 liter ya. Kemudian setelah minyaknya panas sekali ya sahabat MS, kita masukkan tempenya sampai rata dengan minyaknya. Maksudnya banyak tempe yang kita masukkan itu biar rata sebanyak minyaknya. Dan ini hanya sesekali saja kita balik ya, tidak perlu sering-sering diaduk seperti itu. Kita ratakan sedikit. Kemudian kita biarkan atau kita tunggu sampai dia menguning dengan sesekali kita balik. Dan ini adalah di awal sekali tempe ini seluruhnya menguning ya sahabat MS, namun dia masih seluruhnya juga tenggelam, yang artinya tempe ini belum kering. Dan ini adalah di awal sekali tempe ini semuanya mengapung. Ini tandanya dia sudah mau matang ya sahabat MS. Jangan buru-buru diangkat ya, karena kalau seperti ini sudah diangkat dia masih basah. Kita tunggu sampai warnanya agak coklat, kemudian busa minyaknya juga akan sedikit tenang namun tidak berhenti. Nah, jika sudah seperti ini, warna tempenya sudah kecoklatan, diaduk juga dia terasa ringan, kemudian busa minyaknya juga sudah lebih tenang ya sahabat MS.
Ini tandanya tempe siap untuk diangkat. Dan perlu kita tahu, untuk tempe kita tidak perlu menunggu busa minyaknya itu seluruhnya diam seperti itu. Jadi tempe ini dia akan hangus baru minyaknya bisa diam seluruhnya. Jadi kita harus hati-hati ya sahabat MS. Kalau kita nunggu busa minyaknya itu diam seluruhnya, nanti tempenya akan jadi pahit. Jadi ini sudah bisa kita angkat ya. Kita angkat aja, sabar ya. Nah, setelah ini kita langsung lanjut ke membumbui. Sahabat MS, ini semua bahan untuk bumbu sambal kering tempe kita ya. Sama persis seperti bumbu di keripik pedas manis. Hanya saja kita menambahkan daun salam dan lengkuas. Jadi, yang kita goreng tadi tempenya ini ada satu kantong yang berisi 1 kg kurang. Sebenarnya ini cukup ya, tapi tadi sudah dimakan-makan lah seperti itu oleh anak-anak, dan ini 2 kg. Jadi totalnya semua berjumlah 3 kg seperti itu ya sahabat MS. Kemudian ini ada ikan teri yang sudah aku goreng 250 gram dan kacang tanah 500 gram. Kemudian 50 gram bawang putih, 5-7 lembar daun jeruk. Kemudian ini ada cabai giling ya. Cabai giling ini seberat 300 gram. Tuh ya, ini sama tempatnya ya, jadinya memang lebih seperti itu. Kemudian gula aku pakai 400 gram. 400 gram ya. Ini cabai gilingnya padat sekali ya, jadi tidak bisa kita pakai 1:1. Tapi kalau pakai cabai biasa di rumah, boleh kalian pakai 1:1. Dan ini lengkuasnya dan daun salam. Dan nggak boleh di skip ya, karena aroma khas dari kering tempe itu dari lengkuas dan daun salam. Dan ini ada jeruk nipis, aku tidak pakai semua karena aku tadi udah cicipi rasa cabenya ya. Dan ini garam dan Ajinomoto untuk menetralkan rasa. Nah, ini semua ya sahabat MS, teri dan kacang, kemudian semua bumbunya hampir sama ya seperti keripik pedas manis pada umumnya. Sambal-sambal yang sudah kita buat di kerupuk-kerupuk yang sudah-sudah, hanya kita menambahkan lengkuas dan daun salam saja. Dan ini aku mau siapkan minyaknya. Kita pakai 2,5 sendok sayur karena kita akan blend bawang putih dan daun jeruk dengan minyak seperti itu. Sabar ya. Nah, ini bawang putih dan daun jeruknya kita akan blend dengan minyak. Kita kasih minyaknya kurang lebih 1/2 sendok sayur ya sahabat MS. Jadi totalnya nanti kan minyaknya jadi 3 sendok sayur seperti itu. Nah, jika sudah panas kita langsung masukkan bawang putih dan daun jeruk yang kita blend tadi. Langsung daun salam dan lengkuasnya ya sahabat MS. Kita tumis ini sampai harum seperti itu. Nah, ini daun salam dan lengkuasnya ini adalah aroma khas dari kering tempenya ya sahabat MS. Jadi sebisa mungkin tidak kita skip. Dan ini langsung aku kasih cabenya ya. Kita masukkan cabenya setelah bawang putihnya agak menguning seperti itu ya, dan aroma daun salam lengkuas sudah harum.
Sahabat MS, kalau kalian pakai cabai di rumah ya, tidak cabai apa itu namanya, cabai padang seperti ini, kalian boleh pakai untuk 3 kg 500 sampai 600 gram cabai merah, atau di mix dengan cabai rawit merah boleh, dan gulanya 1:1 dengan banyaknya cabai, seperti itu ya. Nanti asamnya, garam, dan penyedapnya disesuaikan saja. Dan ini aku langsung kasih gulanya. Sahabat MS, ketika kita menyambal ya, kalau sudah kita kasih gulanya seperti ini, apinya agak kita kecilkan ya sahabat, jangan yang seperti kita menumis di awal tadi. Kita kasih asam. Nah, ini aku tidak habiskan ya, karena sudah aku, nah ini kalau diperas masih ada. Sudah aku bilang tadi di awal, aku sudah cicipi rasa cabenya, dan ini asamnya nggak boleh banyak lagi seperti itu ya. Nah, nanti kalian kalau dipakai di cabai biasa di rumah, untuk 3 kg tadi seperti aku sebutkan, itu 500 sampai 600 gram cabai boleh dimix, dan gulanya juga antara 500 dan 600 gram seperti itu. Nanti di penampakan perbedaannya antara yang 500 sampai 700, yang 500 gram nanti cabenya akan nampak lebih sedikit, dan nanti timbangannya akan lebih ringan seperti itu ya sahabat MS. Yang 600 sampai 700 gram itu nanti bumbunya akan terlihat lebih banyak seperti itu, dan lebih pedas seperti itu ya sahabat MS. Dan nanti bisa kalian sesuaikan aja sesuai dengan pasarnya seperti itu. Kalau di daerah kalian pasarnya itu lebih suka yang pedas seperti itu ya, pedas, kalian boleh kasih cabenya itu 700 gram. Kalau yang sedang-sedang itu 600, yang soft itu 500 gram ya. 500 gram itu sudah paling sedikit banget ya sahabat MS, dan kita nggak boleh kurangi lagi. Kalau kurang dari 500 gram dan berat tempe gorengnya sebanyak 3 kg, nah itu tidak berasa lagi kalau kita kurangi dari 500 gram seperti itu ya sahabat MS. Dan kalau kalian lebihkan dari 700 gram, nah itu nanti penampakannya sudah jelek karena sambalnya udah medok banget ya, udah kesana kesini seperti itu. Jadi, antara 500 dan sampai 700 gram untuk 3 kg tempe goreng seperti itu ya sahabat MS. Dan ini tadi aku sudah tambahkan garam dan ajinomoto sedikit. Nah, ini penampakannya sahabat MS, ini sudah hampir jadi. Seperti biasa ya, mungkin kalian yang sudah mengikuti aku dari awal sudah terbiasa dengan penampakan cabai yang mengkaramel, gula yang mengkaramel, yang boleh dituangkan keripiknya seperti itu. Dan pada kesempatan ini tentunya tempe ya sahabat MS. Dan ini sudah cantik sekali ya sahabat MS sambalnya. Ini gulanya sudah mengkaramel, dan kita mau mencampurkan tempe gorengnya. Tuh, ini udah oke sekali ya sahabat MS. Nah, kita tinggal campurkan dan kita aduk ya seperti biasa. Tapi untuk tempe ya sahabat MS, waktu kita pertama kali mencampurnya seperti ini, kita terlebih dahulu matikan kompornya seperti itu. Nah, ini lanjut kacang dan ikan terinya. Ini kompornya sudah aku matikan ya sahabat MS, dan kita aduk sampai gulanya merata. Ini aku cepatkan saja ya sahabat MS.
biar nggak terlalu lama durasinya seperti itu. Dan nanti ketika dia sudah tercampur rata tempenya ini dengan sambal seluruhnya, baru kompornya kita nyalakan kembali dengan api kecil, kemudian kita aduk dia lagi sampai gulanya benar-benar meresap menyatu ke tempenya seluruhnya, dan nggak ada lagi bumbu yang menempel di kuali seperti itu ya. Dan ini sudah menyatu ya sahabat MS, kita boleh nyalakan kompornya kembali dengan api kecil, kita aduk lagi sampai dia selesai. Nah, ini aku mau skip aja ya, karena aku menganggap kalian sudah paham lah ya, karena di video-video sebelumnya juga aku sudah jelaskan seperti itu. Ini masih kita aduk ya, dan kita cek apinya ini masih menyala kecil banget. Nah, ini tadi aku sudah skip ya sahabat MS, dan ini rasanya sudah berat dan dia sudah mulai menyatu dan sudah memang menyatu ya. Kita perhatikan nggak ada lagi bumbu yang menempel di kuali karena dia sudah mengikat sempurna di semua tempenya seperti itu ya sahabat. Nah, ini kita sudah selesai, tandanya dia berat ya, kemudian di kuali itu memang bersih seperti itu ya sahabat, dan kompornya sudah kita matikan. Nah, ini kita lanjut packing ya sahabat MS, sabar ya. Sebelumnya lengkuasnya tadi dan daun-daunannya kita buang terlebih dahulu. Nah, ini seperti ini ya, jangan sampai masuk ke dalam kemasan karena ini sifatnya kan dia basah, nanti akan mengakibatkan tempe ini tidak tahan lama jika disimpan ya, bisa berjamur seperti itu. Tapi kita nggak pernah simpan untuk stok ya sahabat MS di rumah. Ini kita selalu habis karena kita juga buatnya nggak pernah banyak, nggak banyak-banyak seperti itu maksudnya. Jadi ya ini untuk sekali jual saja seperti itu. Tapi nanti jika ada pelanggan kita untuk dikirim ke anak-anak di luar kota, misalnya untuk di pondok mereka seperti itu ya, yang kemasannya nanti dibuka tutup. Nah, ini lengkuasnya ini bahaya, dia bisa berjamur seperti itu karena dia masih basah. Jadi pastikan lengkuasnya sudah kita buang habis, dan daun-daun salamnya juga seperti itu ya sahabat MS. Dan untuk packingnya ya, kita gunakan plastik standing pot seperti ini. Ukurannya ini 20 kali 12 kali 20 cm ya sahabat MS. Kita pakai standing pot. Nah, seperti ini. Jadi kita tidak payah sealer lagi, dan ini ukuran plastiknya sudah ngepres banget ya sahabat MS untuk 250 gram, dan aku menjualnya 250 gram ini dengan harga 25.000. Dan biasanya dengan 3 kg tempe kita campur teri kacang dan ukuran cabai yang seperti tadi ya, 300 gram cabai dan 400 gram gula, nanti dia ini dapatnya sekitar 16 bungkus seperti itu. Jadi sekitar 4 kg ya, dari 3 kg tempe tadi, tempe goreng, nanti jadinya semuanya kita timbang dengan 250 gram, nanti memperoleh totalnya semua 16 bungkus, berarti menjadi 4 kg seperti itu. Nah, ini kita kemas seperti ini ya sahabat MS. Ini isinya padat banget tuh. Jadi kalau kalian nanti bumbunya itu kalian tambah, dia
isinya ini akan agak longgar seperti itu, karena dia bumbunya itu semakin berat ya. Nah, seperti ini. Untuk modalnya ya sahabat MS, sudah aku perhitungkan dari tempe sampai plastik dan stiker seluruhnya, kemudian ditambah biaya lain-lain, itu memakan modal 200.000. Dan ini kan nanti jadinya 16 bungkus ya, sebenarnya lebih, tapi aku hitung saja 16 bungkus seperti itu. Dan aku jual di harga 25.000 per bungkusnya. Itu nanti totalnya akan jadi 400.000 dan kita bisa kantongi 200.000 untuk sekali produksi seperti ini. Dan ini memakan waktu sekitar 3-4 jam begitu ya sahabat MS, dari mengiris seperti itu, menggoreng dan sampai kita packing seperti ini. Sahabat MS, aku kira untuk hari ini cukup ya sampai di sini. Semoga semua informasi yang aku sampaikan bermanfaat dan tiada hentinya aku berharap doa dan dukungan dari kalian semua dengan ketulusan hati dan jemari kecil kalian untuk like, comment, subscribe, and share video-video dari channel aku, karena dukungan kalian sangatlah berarti sebagai penyemangat aku untuk tetap memberikan yang terbaik ke depannya. Terima kasih sahabat terloyal MS dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan dan keberuntungan bagi kita semua ya. Aku di sini Mala Sofyan pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya di seputar masak praktis, ekonomis, dan ide usaha. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.